Halo semua, perkenalkan saya Alfa Naufal dan di sini saya akan menjelaskan mengenai program penghitung luas kulit dan timer pompa pada ladder program. Oke, jadi untuk yang pertama, permasalahannya adalah kita perlu membuat sebuah mesin aplikasi penghitung luas kulit. Nah, untuk operasinya sendiri, pertama terdapat tombol on dan off untuk menyalakan dan mematikan mesin serta programnya. Lalu setelah mesin dan programnya menyala, maka kita perlu menekan tombol pilihan yaitu mode panjang atau lebar. Nah, selanjutnya misalnya kita akan memilih mode panjang, maka konveyor akan bergerak membawa kulit sapi. Lalu bersama dengan sensor fotoelektrik, apabila mendeteksi ada kulit, maka dia akan mengirimkan pulsa. Nah, setelah itu, maka ada suatu saat sensor fotoelektrik tidak mendeteksi lagi, maka artinya kulit sapinya sudah lewat. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan sebuah data panjang. Nah, setelah itu, langkah yang sama, namun kita menggunakan mode lebar. Nah, dengannya proses yang sama pula, kita akhirnya akan mendapatkan sebuah data lebar dan kita akan mengalihkannya antara panjang dan lebar sehingga kita akan mendapatkan luas dari kulit. Oke, untuk ilustrasi dari permasalahannya sendiri adalah sebagai berikut. Di sini ada sprocket dan yang dihubungkan dengan konveyor, lalu ada reflektor bersama dengan photoelectric sensor dan di sini ada magnetic sensor. Untuk komponen-komponen yang digunakan sendiri, di sini ada start button, stop button, mode panjang dan lebar, photoelectric sensor dan ada reset button. Sementara untuk outputnya ada indikator lampu, lalu ada motor, lalu ada LCD display. Nah, selanjutnya, implementasi dari ladder diagram adalah sebagai berikut. Di sini kita menggunakan kombinasi antara normally open dan normally close. Lalu kita menggunakan timer, lalu kita juga di sini terdapat sebuah counter dan terdapat sebuah reset dan di sini adalah sebuah pengali. Nah, misalkan kita coba langsung simulasikan saja. Aplikasi yang digunakan di sini adalah Delta WPLSoft. Lalu kita coba simulasikan. Kita perlu mengcompile dulu. Lalu kita nyalakan monitoringnya dan coba kita run. Oke, di sini programnya sudah berjalan, namun pada kondisi awal tidak ada yang menyala. Nah, misalkan di sini kita akan menyalakan push buttonnya dan push button itu otomatis langsung tertutup. Namun karena self locking, maka dia akan menyala secara terus-menerus. Oke, selanjutnya di sini saat dia menyala, dia akan pertama menyalakan sensornya. Lalu di sini juga akan menyalakan timer. Nah, timer yang digunakan di sini adalah T127 yang mana ini mempunyai base time 1 milisecond dengan preset 1000 sehingga dia akan selesai menghitung dalam setiap 1 detik. Oke, untuk yang ini kita pertama perlu menyalakan mode antara mode panjang atau mode lebar. Misalnya kita akan memilih yang pertama dalam mode panjang yaitu X2. Saat kita nyalakan, Y4 ini akan terhubung dengan Y2 dan juga akan berhubung dengan counter. Y2 ini bekerja sebagai motor. Nah, karena di sini terhubung juga dengan timer, maka setiap 1000 milisecond ini atau setiap 1 detik, maka dia akan yang pertama menggeser motor sebanyak 1 gigi. Lalu di sini juga dia akan menghitung counter. Namun dengan syarat perlu menghitung counter apabila si sensor itu tidak mendeteksi adanya reflektor. Sehingga kita misalkan saat sensornya tidak mendeteksi itu kita on kan. Sehingga ini terputus. Sehingga setiap 1 detik maka dia akan menghitung counter. Lalu ada suatu saat si sensor itu akan berhenti menghitung. Misalkan kita off kan, maka dia tidak akan menghitung lagi. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan mode yang lebar. Misalkan kita on, namun di sini kita perlu pengaman yaitu sebuah logika exclusive OR sehingga tidak akan berjalan apabila dua-duanya menyala. Sehingga untuk yang mode panjang kita perlu mematikan dulu. Misalkan kita off. Dengan cara yang sama, dia akan menggerak motor Y2, namun tidak akan menghitung dulu dari counter 1 ini, karena sensor fotoelektrik belum mendeteksi adanya perubahan. Oke, selanjutnya kita misalkan di sini adalah kita matikan sensornya, atau dia tidak mengenai reflektor, kita on kan. Nah, sekarang dia akan mulai menghitung setiap 1 detik. Nah, dia akan menghitung terus, lalu pada suatu saat misalnya sensor mendeteksi reflektor lagi. Misalkan kita on kan. Nah, di sini dia akan berhenti menghitung. Oke, setelah ini nilai dari C0 dan C1 ini akan masuk ke rang ini. Nah, di sini dia akan menghitung antara C0 dikali dengan C1 yaitu 12 kali 13 dan dihasilkan sebuah data DO. Ini nilainya adalah 156 yaitu benar perkalian antara 12 dan 13. Oke, terakhir akan ditampilkan di LCD ini menggunakan alamat D0 ini. Oke, selanjutnya, apabila kita akan menghitung kulit lain, maka kita perlu meresetnya terlebih dahulu.
Reset itu adalah terhubung dengan X6. Misalkan kita reset, kita nyalakan resetnya. Lalu di sini semua data-datanya akan hilang, reset. Lalu dengan cara yang sama kita bisa men-off-kan reset dan memulai dengan proses yang sama. Demikian untuk tugas yang pertama. Baik, untuk permasalahan yang kedua ini mengenai aplikasi timer pompa menyala. Jadi, yang diinginkan adalah jam dalam sehari dapat digunakan untuk menandai waktu sebuah event terjadi. Misalnya kita gunakan untuk merekam berapa lama waktu pompa bekerja. Nah, ini adalah ilustrasinya. Dan di sini komponen-komponen yang kita akan gunakan adalah sebagai berikut. Yaitu ada start button, stop button, LED indikator, motor, dan LCD display. Di sini adalah motor untuk terhubung ke pompa. Oke, untuk implementasi dari ladder diagramnya sendiri adalah sebagai berikut. Di sini kita menggunakan self-locking. Lalu sama seperti sebelumnya kita di sini menggunakan timer dengan preset 1000, base time 0,1 milisecond. Lalu kita menggunakan 3 buah counter. Oke, selanjutnya kita langsung simulasikan saja. Oke, jadi berikut kita menggunakan software yang sama, yaitu Delta WebLSoft. Oke, misalkan pertama kita akan run. Lalu di sini kita akan menyalakan self-lockingnya, maka dia akan menyalakan timernya. Oke, di sini kita menggunakan preset 1000 sehingga setiap 1 detik dia akan menghitung 1. Dan ini akan menghitung setiap 1 detik counter 0-nya akan terhitung 1. Oke, atau kita misalkan dalam hal ini adalah kita percepat sebanyak 10 kali sehingga supaya bisa lebih terlihat. Maka kita cukup perlu mengubah nilai dari presetnya saja. Sehingga yang semula ini memerlukan 1 detik, sekarang hanya memerlukan 0,1 detik. Dengan cara yang sama kita coba untuk compile dulu. Lalu kita nyalakan monitoring dan kita run. Oke, misalkan kita nyalakan. Nah, di sini setiap 0,1 detik counter 0 akan menghitung 1. Lalu saat dia mencapai di 60, dia akan menyalakan channel ini. Nah, channel ini dia akan menghitung counter 1. Sehingga di sini akan terlihat 1. Dengan saat yang sama dia akan mereset C0. Sehingga asalnya 60 maka akan menjadi 0 lagi. Dan proses ini akan terjadi secara terus-menerus. C1 ini saat sudah menyentuh angka 60 juga akan menyalakan C1. Nah, C1 ini merupakan sebuah penanda dari jam, sehingga ini 24. Nah, sehingga di sini kita akan dapatkan sebuah sistem yang menyala terus-terus. Dan Y1 di sini adalah penanda bahwa motornya sedang menyala. Oke, misalkan suatu saat kita memberhentikan mesin ini, maka kita coba kita openkan ini. Nah, di sini Y1 sudah berhenti. Dan di sini kita bisa melihat nilai dari ketiga counter. Yaitu kita dapatkan bahwa mesin ini telah menyala selama 0 jam, 6 menit, dan 2 detik. Apabila kita ingin mereset, kita tinggal nyalakan saja. Dan dengan cara yang sama kita bisa mengulangi proses ini lagi. Demikian 2 buah implementasi pada ladder diagram. Terima kasih.